nggak banyak offset kok. Udahlah, sesama offset itu nggak usah pala bising kali. Iya lah, disclaimer dulu lah biar Oke, kita aman lah. disclaimer ya, Hmm. disclaimer. Mohon maaf kawan-kawannya kalau ada kata-kata yang salah nanti. Kami ini ada diskusi, Hmm. tidak ada maksud apa-apa. Tapi kalau ada yang offset, tangkap saja si Umar atau si Palen Cahyono atau si Parsawaran Sinaga karena ini Iya, room iya, dia. Tenang kau Palen, aku nggak pernah offset lah. iya, Lo lah Palen. iya lah. Ya aku selalu menjaga tuan rumah dan tuan rumah Hmm. juga menjaga aku. Oke, Ya, silakan. ya. Hmm. Nah, hari ini kami berdiskusi dan berdialog mengenai Yesus dalam perspektif dua dua agama ya. Nah, sebentar dulu Palen, aku mau buka kan ini. Ya, sabar. Ya. Sebentar Palen, dikit lagi Palen. Sabar Ya, dulu. lama nggak apa-apa Kesabaran sampai jam ada. 12 nanti. Ya, kesabaran ada batasnya Palen. Iya. Kalau kau nggak sabar, Aku tunjang semangat saja. ini. Ini Kak Ica nonton Iya. aku semangat ini. Wis, yakin kau Ica nonton kau? Wah, dia kemarin masuk Komal aku. Apa Komal? Ya ini Komal namanya Bang Rudi. Astagfirullah. Oh, aku Iya. udah tahu kok kayak Komardo angka apa angkatan laut kan. Aduh, kenapa lagi Bukan kau gitu. ini? Kok kayak Oke, mirip artis itu ya, yang baru keluar dari penjara itu Bang Rudi ya? siapa? Itu. Aduh siapa itu yang ada di Trans TV juga tuh? Oh, nggak tahu aku. Adalah Oke, mirip-mirip. Ganteng juga tuh. ya, ya kita mulai saja Palen Cahyono ya. Ya siap. Bahwa ya bahwa kalau kita bicara Tuhan Yesus itu tidak ada dua ya, hanya ada Hmm. satu yang ada di dalam Injil atau Alkitab kami itu. Kalau ada di luar itu adalah semuanya kebohongan. Karena ceritanya berbeda dengan cerita Yesus yang ada di Bible. Maka Galatia 1 ayat 8 mengatakan apabila ada Injil yang berbeda dengan dari apa yang kami sampaikan, maka terkutuklah dia. Ya, itu perlu dipahami juga keterkutukan itu. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak Lev. Ya, terima kasih Bang Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para ikhwan villa yang sudah bergabung di Komal Bang Umar Alfariski, tetap di Respon to Missionaris. Baik, para ikhwan villa pada malam hari ini saya dengan Bang Rudi akan melakukan dialog dialog singkat ya, nggak terlalu lama sih, paling kisaran 1 sampai 2 jam. Kita dialog melalui platform yang dikenal sebagai TikTok ya. Nah, jadi para ikhwan villa dan juga rekan-rekan Kristen dimanapun Anda berada, kalau mau dialog, nah seperti ini nih, tampak wajah lah kita kan. Jadi bukan kaleng-kalengnya kita. Saya disclaimer dulu untuk para praktisi Kristen, kalau kedepannya kita melenceng offset, maafkanlah kami, jangan lapor-lapor ya. Ini udah lapor-lapor soalnya, ya kan gitu. Nah, tema yang kita bahas malam hari ini adalah Yesus Kristus itu yang benar-benar benar itu versi Kristen atau versi Islam. Nah, saya sebagai praktisi Islam justru saya lebih condong dengan narasi Yesus Kristus versi Islam atau yang dikenal sebagai Nabi Isa alaihissalam, di mana beliau adalah seorang nabi utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara tentang tokoh yang cukup apa ya, cukup terkenal lah kalau saya bilang fenomenal ya, yang ada di era Bait Suci kedua dengan nama aslinya dalam bahasa Ibrani itu adalah Yeshua Hamashiach, di dalam bahasa Greek itu Yesus, maka di dalam language Arabik dikenal sebagai Isa Al-Masih atau Yesus Kristus di dalam bahasa Indonesia. Tokohnya memang sama sih, satu tokoh dengan versi yang berbeda. Nah, di situ kita akan uji, kita akan mengadakan dialog singkat, mana sih yang benar kan gitu, antara Yesus Kristus versi Islam dengan Yesus Kristus versi Kristen. Nah, kalau di dalam perspektif Islam, tidak ada satupun nabi yang ada di dalam perspektif Islam itu macam kayak dilecehkan atau apa kan gitu. Kalau kita ngelihat narasi dari Nabi Isa alaihissalam, beliau seorang nabi, utusan, dan derajat beliau terkemuka di dunia dan di akhirat. Beliau adalah seorang nabi utusan daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah disalib. Nah, ini
perbedaan fundamental antara Kristen dengan Islam terkait satu tokoh ini ya, itu bedanya cuma antara disalib dan tidak disalib. Nah gitu. Mungkin nanti perdebatan ini akan menjurus ke situ ya. Benar nggak sih Yesus itu disalib? Benar nggak sih Nabi Isa alaihissalam itu disalib? Nah, kita akan pasti rame debatnya di situ ya. Karena dalam iman Islam tidak ada satu narasi pun secara historis bahwa Nabi Isa alaihissalam atau yang dikenal sebagai Yesua Hamasia itu pernah disalib. Karena tidak ada budaya di dalam kalangan Bani Israel untuk menghukum rakyatnya sendiri dengan cara disalib. Nah, seperti itu. Oke, saya kembalikan lagi dengan Bang Rudi. Mungkin ada tanggapan. Silakan Bang Rudi. Ya, oke. Kalau kita bicara Yesus dan Isa, itu tidak hanya menyangkut kepada disalib atau tidak disalib. Kalau bagi kami, bukan hanya sekedar itu ya. Pertama, Isa ini hanya terdapat di dalam Al-Quran. Tidak terdapat di dalam kitab yang lain. Dari mana kami mengetahui ini? Itu tertulis di surah Maryam. Ayatnya sebentar, 16 kalau nggak saya salah ya. Karena di situ dimintakan kepada Nabi Muhammad dan ceritakanlah kisah Maryam yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya. Sebentar, surah 19 ayat ke-16. Saya lupa ingat. Ya. Dan ceritakanlah buka kurung tutup kurung Muhammad kisah Maryam di dalam kitab buka kurung tutup kurung Al-Quran. Yaitu ketika ia mengasingkan diri dari keluarganya ke satu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Nah, jadi kalau kalian mengatakan bahwa Isa itu ada di dalam Injilnya Kristen itu nggak bisa. Karena kisah Isa itu hanya termaktub dan terdapat di dalam Al-Quran. Kisah yang di dalam Al-Quran inilah yang harus diceritakan Nabi Muhammad kepada manusia. Sementara kisah yang di dalam Bible tidak bisa diceritakan kepada manusia. Nah, apa perintah ceritanya di dalam Al-Quran itu? Kita lihat lagi dikatakan bahwa Maryam itu mengasingkan diri ke sebelah timur Baitul Maqdis. Maka kalau kita merujuk kepada kisahnya Yesus, dia marah ke sebelah selatan ya, selatan Baitul Maqdis perginya yakni Bethlehem. Sementara perintah di dalam Quran itu ke sebelah timur. Jadi Isa bukan Yesus karena sebelah timurnya itu ke arah Majus atau ke arah Iran sana ya. Kalau kita lihat peta dunia. Dan tidak hanya sekedar itu. Bahwa cerita di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa itu lahir sudah bisa berbicara ya. Dan dia mengatakan bahwa dia diberikan kitab suci, membawa kitab suci yang bernama Injil. Jadi itu sudah berbeda dengan apa yang ada di dalam Bible. Jadi jangan dikait-kaitkan bahwa Isa adalah Yesus. Yesus terdapat di dalam Bible, sementara Isa itu terdapat di dalam Al-Quran. Itulah sebabnya Nabi Muhammad diperintahkan membacakan, menceritakan kisah Isa yang di dalam Al-Quran. Yang di luar Al-Quran, Nabi Muhammad tidak boleh menceritakan. Karena itu bukan dari Allah SWT, kan begitu. Jadi biarkan Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Silakan, Palen. Ya, terima kasih. Ya, ini mungkin Bang Rudi kurang belajar ya terkait dengan etimologi nama ya. Kalau Isa bukan Yesus, kenapa kok ada gereja Isa Al-Masih? Nah, itu loh masalahnya. Kadang banyak sekali dari para apologet Kristen yang maaf nih ya, maaf saya bilang itu mungkin ilmunya terlalu ya katakanlah masih rendah kan gitu. Ketika dia ketemu Isa dan Yesus hanya karena berbeda nama, terus berbeda satu apa ya? Contoh misal kayak begini nih, namanya aja udah beda kan gitu. Nah kalau misal namanya beda, kenapa kok ada gereja Isa Al-Masih kan gitu. Dan kita tahu gereja Isa Al-Masih di Surabaya itu lebih dari 2 gereja ya, gereja Isa Al-Masih. Nah alangkah baiknya untuk para apologet Kristen, saya kasih edukasi yang cukup menarik sebagai wacana ya, bahwa Yesus Kristus dengan Isa itu tokohnya sama gitu loh, nggak ada beda. Kalau misal itu adalah something different, bagaimana mungkin ada gereja Isa Al-Masih? Itu dari bentuk kata ya. Makanya Pontius Pilatus ada satu narasi di PB, Pontius Pilatus ketika Yesus disalibkan itu ada dalam 3 bahasa tuh. Ada bahasa Ibrani, ada bahasa Greek, dan ada bahasa Latin kan gitu. Nah di situ kita belajar Yesua itu nama asli dari Yesus. Nah
Yesua itu ditranslate ke dalam bahasa Greek menjadi Iesous. Nah, Iesous itu nanti ditranslate lagi ke dalam bahasa Inggris menjadi Jesus. Masuk ke dalam LAI menjadi Yesus. Nah, itu adalah bentuk transliterasi. Nah, di sini para apologet Kristen harus belajar ya terkait dengan etimologi nama dalam konteks translation kan gitu. Nah, banyak sih dari para apologet Kristen yang belum mengerti ini ya, saya maklumi kan gitu. Nah, terus untuk kejadiannya, kalau kita ngelihat narasi yang ada di dalam New Testament atau yang dikenal sebagai Perjanjian Baru, kalau kita sejajarkan kisah daripada Yesus dengan Isa itu kan seperti yang saya bilang tadi, letak fundamentalnya itu ada di antara disalib dan tidak kan gitu. Kalau masalah lahirnya, contoh, saya ambil narasi dari PB ya. Itu Yesus lahir di Migdal Eder kan gitu. Migdal Eder itu macam kayak tempat, di situ ada kayak tempat gembala berkumpul, ada domba di situ kan itu. Apalagi itu di Bethlehem. Sementara narasi yang ada di dalam Quran menceritakan bahwa lahir ketika Miriam itu merasa kesakitan ya. Merasa kesakitan dekat pohon korma. Nah, kita ngelihat sisi historis. Nah, ini ada pendekatan ya. Apakah di Bethlehem itu nggak ada pohon korma? Nah, ini pertanyaan yang harus bisa dijawab. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat sisi historis, itu pohon korma bertebaran di Bethlehem gitu loh. Jadi ada satu pendekatan secara historis ya, bahwa di Bethlehem itu banyak, pohon korma itu banyak gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau di dalam perspektif Quran menarasikan bahwa Isa itu lahir dekat pohon korma, ya emang benar di Bethlehem ada pohon korma kan gitu. Nggak mungkin Yesus itu lahir dekat pohon singkong kan gitu. Apakah ada di Bethlehem pohon singkong? Kan beda lagi. Kecuali di Quran menarasikan Nabi Isa alaihissalam lahir di dekat pohon singkong. Nah, itu perlu dipertanyakan. Sementara Quran menarasikan satu tanaman, satu pohon yang cukup banyak di Bethlehem, tidak lain adalah pohon korma. Itu bisa dicek sekarang bagaimana korma itu sudah muncul kembali di Bethlehem kan gitu. Terus yang ketiga ya, dari one second yang ketiga, baik Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam yang satu tokoh ini dalam versi PB di sana ada mujizat kan gitu, membangkitkan orang mati. Sama di Quran juga ada mujizat dari Nabi Isa alaihissalam. Bahkan kalau kita ngelihat referensi yang ada di dalam New Testament, Yesus itu disebut sebagai imam, raja, nabi. Salah satunya nabi. Quran membenarkan bahwa Yesus atau Isa itu adalah seorang nabi. Itu yang kebenaran yang real ya, sama-sama diakui sebagai nabi. Nah, yang menjadi bahan polemik perdebatan dari beribu-ribu tahun itu antaranya adalah Yesus atau Isa ini disalib atau tidak. Kenapa? Pertama, PB itu mendisklaimer bahwa ada satu kronologis di mana Yesus Kristus itu disalibkan. Sementara Quran sendiri menarasikan tidak ada penyalipan. Tidak ada penyalipan terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, bagaimana mungkin seorang utusan ya, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala itu dianiaya bahkan sampai dibunuh, itu kan menjadi satu hal yang enggak rasional gitu. Sementara kalau saya mempelajari konsep keselamatan yang diajarkan oleh kekristenan, apakah bisa dikatakan kekristenan ini mengajarkan kasih ya kan? Kalau bapaknya Yesus sendiri ini dia punya satu rencana untuk menyalibkan anaknya gitu loh. Jadi ada satu schedule karya keselamatan, seorang anak ini nanti akan dikorbankan, akan disalibkan. Bagaimana mungkin kekristenan mengajarkan saling mengasihi dalam konteks fi'ahafta kalau bapaknya Yesus sendiri ini dia punya schedule untuk menyalibkan anaknya. Makanya kalau kita cross check ke dalam perspektif Judaism, tidak ada satu narasi pun di dalam perspektif Judaism ketika ditanya, Rabi, apakah kau pernah menyalibkan tokoh sentral yang ada di dalam PB yang bernama Yesus Kristus? Mereka bilang, they don't know about Jesus Christ. Itu nggak pernah ada. Kisah penyaliban dalam perspektif Judaism nggak ada. Bahkan kalau kita flashback lagi di dalam Torah Sebalpe, di dalam Talmud, di situ ada Yesus. Tapi itu bukan Yesus yang ada di PB. Ada Yesus Hanot Sri, ada Yesus ben Parachya. Di situ ada dua tokoh Yesus yang bukan Yesus yang di PB. Artinya Judaism sendiri dari kalangan Bene Yisrael mengkonfirmasi bahwa mereka tidak tahu menau terkait dengan penyaliban Yesus. Nah, itu dulu. Silakan Bang Rudi.
Oke, terima kasih Palen Cahyono. Ya, Palen, sekarang saya hanya mengambil dulu dari Alkitab Al-Qur'anmu. Ya. Al-Qur'anmu di dalam surah 3 ayat 45 berkata, buka kurung tutup kurung ingatlah, koma, ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu, buka kurung tutup kurung dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan. Dengan kalimat buka kurung tutup kurung yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Itra pertama yang Maryam. Seorang terkemuka di bumi dan di akhirat. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ya. Kalau kamu merujuk ayat ini sebuah nubuatan. Sebuah firman Allah. Kita uji sekarang. Apakah Isa Al-Masih itu terkemuka di bumi ini? Tidak. Lebih terkemuka sekarang Nabi Muhammad daripada Isa Al-Masih. Kenapa saya katakan demikian? Kalian kan suka mengambil 100 tokoh yang terkemuka di bumi. Isa Al-Masih nomor 3, kalau kalian bilang itu Yesus ya. Isa Al-Masih nomor 3, Muhammad nomor 1. Kalau kalian mengatakan Yesus itu Isa Al-Masih, maka menurut surat ini kalian sudah gagal. Harusnya Isa Al-Masih nomor 1, Muhammad nomor 3. Tetapi faktanya Isa Al-Masih itu nomor 3, Yesus Kristus. Kalau di dalam 100 tokoh itu. Berarti Isa bukan Yesus. Pahami dulu. Sudah gagallah ayat ini surah 3 ayat 45. Yang mengatakan Isa itu terkemuka di dunia. Gagal. Artinya Isa bukan Yesus. Pahami. Kenapa demikian? Faktanya tahun 1979, 78 ya, dibuatlah itu buku itu. Maka Yesus itu nomor 3, Muhammad nomor 1. Maka surah 3 ayat 45 ini apa mau kita bilang bohong? Kan tidak. Itu cara mengujinya. Maka ini benar firman Tuhan. Kalau kau mau mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus, maka di buku itu harusnya Yesus nomor 1, Muhammad di bawah Yesus. Itu buktinya dia terkemuka. Faktanya kan tidak. Nah, kemudian dan di akhirat Isa terkemuka di akhirat. Akhirat ini apa? Saya kemarin bertanya sama si Suret. Dia mengatakan akhirat itu dimulai dari alam kubur. Isa belum pernah mati. Kan Yesus naik ke surga. Dia enggak di alam kubur tertinggal kawan. Pahami dulu itu. Sudah. Jadi yang terkemuka di alam kubur siapa? Saat ini Nabi Muhammad di alam sudah wafat, maka dikuburkan. Nabi Isa enggak dikuburkan. Jadi itu juga sudah tidak sesuai. Kalau akhirat merujuk kepada hari akhir, hari penghakiman, Isa tidak bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Enggak bisa. Nabi Muhammad bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Pahami dulu itu. Ya, jadi berbeda. Sementara Yesus konsepnya tidak ada pindah memindahkan orang. Yesus itu lebih tinggi dari siapapun. Paham enggak? Dalam agama saya Yesus lebih tinggi dari siapapun, termasuk Nabi Muhammad. Karena ajaran saya. Kalau ajaranmu Nabi Muhammad lebih tinggi daripada Isa, ya itu ayat ini harus dipertanggungjawabkan. Katanya di akhirat Isa lebih terkemuka. Faktanya Isa tidak bisa memindahkan orang dari alam alam dosa, alam neraka menuju surga, enggak bisa. Nabi Muhammad bisa. Ya, Sahih Bukhari 6080. Jadi sudah berbeda ya. Kalau Yesus bisa memasukkan orang ke surga, Nabi Isa tidak bisa memasukkan orang ke surga. Muhammadlah yang bisa memasukkan orang dari neraka ke surga. Kalau Yesus memasukkan, sudah ada yang dimasukkannya ke surga. Siapa? Orang yang disalib di sebelah Yesus. Nabi Isa, siapa yang sudah dimasukkannya ke surga? Enggak ada. Jadi Nabi Isa bukanlah Yesus. Nah, sekarang mengenai gereja. Banyak gereja Isa Al-Masih. Oke. Jangankan gereja. Di dalam Alkitab atau Bible berbahasa Indonesia. Berbahasa Arab. Memang ditulis itu terjemahannya Isa. Ya. Tetapi kisahnya berbeda dengan kisah yang disebutkan di Al-Quran.
kisah di dalam bahasa Arab itu sama persis dengan kisah Bible. Kalau itu kami terima. Isa Al-Masih yang sama kisahnya dengan yang di Bible, kami terima tanpa keraguan apapun. Tapi kalau berbeda, Galatia 1 ayat 8 mengatakan apa? Jikalau ada yang memberitakan Injil berbeda dengan apa yang kami beritakan, maka terkutuklah ia. Sekalipun itu malaikat terkutuk. Jadi yang menyampaikan Injil yang berbeda dengan apa yang disampaikan para rasul, itu malaikat terkutuk. Maka kita uji 2 Petrus 2 ayat 4. Ternyata malaikat terkutuk ini berada di dalam goa-goa. Jadi bagi kami Kristen, jikalau ada rasul, mengaku rasul, menerima wahyu Tuhan di dalam goa-goa gelap, itulah yang dikatakan malaikat terkutuk. Itulah sebabnya Injil yang disampaikan malaikat terkutuk ini berbeda dengan Injil yang disampaikan para rasul. Pahami dulu itu. Kalau di dalam iman kami. Nah, sekarang kau berbicara penyalipan. Wah, itu pun sudah berbeda. Yesus disalib, Isa tidak disalib. Kalau kau paksakan bahwa Isa adalah Yesus yang tidak disalib, oke. Kalau kau mau menerima Isa yang tidak disalib namanya Yesus Barabas. Siap nggak kau menerima bahwa Isa yang tidak disalib itu bernama Yesus Barabas? Karena Alkitab menuliskan Yesus Barabaslah yang tidak pernah disalib, yakni penjahat yang kenamaan di dalam Alkitab. Apakah kau terima seorang penjahat kelas kakap menjadi nabi di kelian yang tidak disalib? Kan begitu. Kalau kamu katakan, oh, apa gunanya peristiwa penyalipan? Kenapa Isa mau disalib? Sampai kiamat kalian tidak bisa menunjukkan bukti kenapa Isa mau disalib. Kalau Yesus bisa kami tunjukkan. Kenapa Yesus sampai disalib? Itu menyangkut yang namanya penebusan dosa. Kamu mengatakan Isa pernah menghidupkan orang mati, siapa namanya? Jangankan kau. Di Quran pun tidak tertulis siapa nama orang yang dibangkitkan oleh Isa. Tapi di Bible Yesus ada namanya Lazarus. Kan sudah berbeda. Yang satu ya dan amin, yang satu masih katanya, tapi tidak bisa kita buktikan. Disclaimer dulu. Ini hanya diskusi, jangan lapor-lapor polisi. Karena kami menguji dalil per dalil. Kan gitu. Nah, sekarang kamu tolong buka peta. Kamu bilang, wah di Bethlehem ada kurma segala macam. Oke, saya ikut apa katamu. Oke lah di Bethlehem ada kurma. Padahal kalau kita teliti di Bethlehem tidak pernah ada kurma. Kecuali di Tel Aviv ada pabriknya. Makanya si Kainamus itu bilang, Kainama itu bilang apa? Wah Tuan Guru, ini buka peta. Lihat situ ada pabrik kurma di Tel Aviv. Sementara Al-Quran mengatakan, Maryam itu pergi ke timur. Ingat ya? Ke timur Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu berada di Yerusalem. Timurnya Yerusalem. Coba kamu nanti searching peta Israel. Nah ini, sebentar aku bukakan ya. Biar aku lihat dulu ini. Ups, cepat kali ini. Sabar. Yerusalem, Bethlehem di bawahnya. Timurnya Yerusalem itu aman. Itu aman. Negara aman. Atau kalau mau apa? Sungai Daud. Kalau memang mau itu. Ke kanannya. Timur ya, timur. Atau kalau mau Jericho. Itulah timurnya. Bukan Bethlehem. Jadi arah angin pun kalian serba salah. Jadi jangan dipaksakan. Oke Pak Len, silakan. Ya, terima kasih Bang Rudi ya. Makanya saya tadi bilang saya maklumi kan gitu. Karena banyak para apologet Kristen itu yang minim literasi gitu loh ya. Untuk yang baru aja saya coba untuk country ya. Bethlehem itu kormanya paling terkenal bos. Itu bisa Anda cek sekarang. Makanya kan Bang Rudi nggak berani memperlihatkan kalau Bethlehem itu terkenal dengan kormanya kan gitu. Nah terus yang kedua ya. Makanya kekristenan ini anti banget gitu loh. Ketika ada satu narasi di non kitabnya, contoh kayak begini ya, kok ada ya nama Yesus kok disamakan dengan Isa. Nah mereka ini sebenarnya nggak punya malu gitu loh.
aku tekankan lagi ya, ini oten-oten yang apologet nggak punya malu ya. Artinya begini loh, kalau gua flashback, gua pakai original text ya kan. Sebenarnya siapa sih nama juru selamat mereka kan gitu. Di dalam Greek Koine ya, itu kan New Testament ya, mulai dari Codex Vaticanus, Sinaiticus, Alexandrianus, bahkan kitab-kitab yang dikanonisasi 73 kitab mulai dari Konsili Hippo, Kartago, Florence, Trente, Vatikan Pertama. Kalau Bang Umar nanya sama kalian sebagai praktisi Kristen, original teks kitab kamu itu apa? Banyak yang nggak tahu. Tetapi para teolog yang dalam tanda kutip yang liberal yang udah S3 lah ya. Kan saya banyak nih debat dengan para kelas jemaat itu saya sering jarang dengan saya dialog dengan profesor doktor itu jarang kan gitu. Ketika ditanya itu nama juru selamat kamu siapa di dalam original teks kitab kamu kan gitu. Tidak lain adalah Yesus kan gitu. Namanya Yesus di dalam PB itu original teksnya itu Greek Koine gitu loh. Jadi bukan dalam bahasa Ibrani gitu. Nah kalau dari apologet Kristen mempermasalahkan nama Isa, sementara isu itu dalam konteks kultur budaya antara bahasa Hebrew dengan bahasa Arab itu satu rumpun, itu semsores gitu loh. Dari akar yang sama, dari rumpun bahasa Semitik. Nah ini beda kan? Kalau penjelasan Bang Umar ini beda banget dengan penjelasan apologet yang mungkin saya katakan kelasnya jemaat gitu loh. Kan cuma pengen numpang tenar kan kayak gitu. Itu aku maklumi gitu loh. Makanya ketika mereka mempermasalahkan satu perspektif dalam konteks etimologi nama, mereka nggak paham gitu loh. Terus bagaimana kalau dibalik? Sejak kapan Moshe Rabbeinu yang adalah seorang Ivri, seorang Ibrani menuhankan kurios kan gitu. Kan kita tahu original teks kitab mereka itu kan yang Old Testament itu kan LXX atau yang dikenal sebagai Septuaginta kan gitu. Nah dari situ mereka nggak bisa berpikir maklum ya kelasnya cuma jemaat gitu loh. Pendeta-pendeta di gereja itu nggak pernah ngajarin Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Codex Alexandrianus. Itu nggak pernah pendeta itu ngajarin. Serius, kalau Anda pergi ke gereja, ibadah raya, yang diajarkan apa sama pendeta coba? Kasih, sukacita, damai sejahtera, second blessing, Jesus he is God. Ya kayak gitu-gitu doang. Nah itu pelajaran khotbah yang disampaikan banyak pendeta di gereja. Bahkan pendetanya sendiri nggak ngerti apa itu tres personae, una substantia, discretinon. Banyak yang nggak ngerti gitu. Nah ketika kita ngomongin konteks penyalipan, harus ada sisi historis. Ketika Bang Rudi ngomong ada satu teologi keselamatan, bagaimana mungkin seorang bapak ya, ini bapak dalam versi New Testament ya, saya nggak ngomong bapak di dalam perspektif Torah, Nevi'im, Ketuvim. Kenapa? Karena abah atau bapak di dalam perspektif Torah, Nevi'im, Ketuvim tidak pernah mengorbankan anaknya untuk mengasihi dunia. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Tetapi New Testament mendisclaimer Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapa model apa? Ya, ini aku ngomong. Bapa model apa yang begitu tega dia punya satu rencana untuk menyalibkan anaknya demi mengasihi dunia. Kita pakai logika aja. Makanya itu penyalipan sangat ditentang di dalam perspektif Quran. Bahkan di dalam narasi Judaism pun tidak pernah gitu. Yang disembah oleh kalangan Bani Israel ya, kita tahu Eret Yisrael, tanah Israel itu sekarang kan mayoritasnya Judaism bos, bukan mayoritas Kristen ya, nggak ada Kristen. Pengajaran Kristen itu sudah menjadi produk gagal di tanah Israel. Kenapa? Karena mayoritas di tanah Israel bukan Kristen. Mereka mayoritasnya Judaism. Makanya ketika ada narasi penyalipan, mereka nggak percaya. Bagaimana mungkin seorang atau kumpulan Sanhedrin ya, ini maaf ya kalau para apologet Kristen nggak ngerti everything about Sanhedrin, mereka nggak ngerti gitu. Bagaimana mungkin seorang Sanhedrin, ketua Sanhedrin menghukum rakyatnya sendiri dengan cara disalib gitu loh. That is wrong. Itu nggak benar gitu loh. Kita berbicara tentang kultur budaya Jewish gitu loh. Sementara di dalam PB ya terkait dengan penyalipan itu fundamentalnya di situ antara disalib dan tidak gitu loh.
Ketika Yesus bertemu dengan seorang wanita yang ketahuan berzina, apa kata orang-orang ahli Taurat? Mereka bilang, rajam dia. Kan gitu. Nah, ini aturan untuk kalangan Bani Israel gitu loh. Sementara ada something different ketika Yesus diperhadapkan kepada Pontius Pilatus, ada satu orang Jewish yang berkata, salibkan dia. Gue bisa bilang dong, ini Yahudi abal-abal coy. Gue bisa bilang gitu. Kenapa? Karena tidak ada aturan di dalam perspektif Jewish untuk menyalibkan bangsanya sendiri. Makanya itu sangat ditentang. Nah, kalau memang penyalipan itu ada, maka premis yang keluar dari saya, siapa yang membuat rencana pembunuhan Yesus dengan cara disalib? Lanjut. Oke, terima kasih Pak Len Cahyono. Saya senang melihat kau bilang oten-oten uclim-uclim. Saya belum bertemu dengan uclim-uclim yang cerdas. Mohon ini di disclaimer ya, saya tidak pernah memulainya. Dia yang memulai dengan mengatakan oten, maka saya mengatakan uclim. Kalau di Facebook uclim ini langsung di-ban kalau kalian tulis. Jangan ditulis ya, karena itu hak paten saya. Uclim-uclim ini pikirannya nggak ada yang sampai. Karena Kejadian 16 ayat 12 dikatakan lakunya seperti keledai liar. Mereka liar tapi keledai itu ya liar. Keledai itu ibaratnya disinyalir orang bodoh. Tapi pemikirannya liar. Oke, si Palen bisa punya banyak istilah karena rajin membaca. Tapi dia seperti sida-sida yang dari Afrika. Sida-sida dari Afrika mengerti membaca luar biasa. Kitab-kitab zaman dahulu dia baca. Orang Afrika bisa bahasa Ibrani. Tapi tahu nggak dia artinya? Nggak tahu. Sama seperti si Palen. Oke, sekarang aku bukakan dulu. Sebentar. Orang Afrika bisa bahasa Ibrani. Sabar ya. Tapi tahu nggak dia artinya? Nggak tahu. Sama seperti si Palen. Kok jadi begini? Oke, sekarang aku bukakan dulu. Tunggu Palen. Siap. Aku sabar kok menanti. Sesabar Oke. menanti Kak Host, Kak Ica. Saya bukakan sama kau dulu Palen ini. Siap. Sebentar ya. Lanjut Bang Merubah Rudi. kamera ini tunggu dong. Kameranya harus kurubah dong. Nah, ini oke. Kau berbicara di Bethlehem ada kurma. Kan sudah saya bilang, iya saya ikuti keinginanmu. Oke, di Bethlehem ada kurma. Siap, ini Yerusalem. Kelihatan ya. Ini Yerusalem, ini Bethlehem. Utara Yerusalem, Bethlehem ini selatan. Sekarang Yerusalem itu Baitul Maqdis ada di sini, di Yerusalem. Al-Quran mengatakan ke timur. Jadi Maryam pergi ke timur Baitul Maqdis. Timurnya mana? Sini. Lihat arah panah saya ini. Ini. Arah panah saya ini lihat. Inilah timurnya. Terserah kau mau pilih yang mana. Apakah Swemeh? Apakah Kaila? Ini Kaila. Bebas. Kau mau pilih yang mana? Dekat dengan apa nih? Dead Sea. Laut mati. Daud ku bilang tadi ya, bukan. Laut mati. Perhatikan baik-baik Palen. Kau kok melawan Al-Quran? Al-Quran mengatakan ke timur. Ini bukan timur, tapi kalau di atas selatan, di bawah utara. Atau kalau di atas utara, di bawah selatan. Udah gugur pernyataanmu. Saya ikut, oke. Di Bethlehem ada, kau bilang anggur yang paling enak, paling ini karepmu. Oke. Kemudian saya membuka sebuah Alkitab. Alkitab ayat dalam Al-Quran. Al-Baqarah 91 berkata gini. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, buka kurung tutup kurung Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah buka kurung tutup kurung Muhammad. Mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman? Kalau kau katakan Nabi Isa tidak dibunuh,
kau kecele. Yang bicara ini siapa? Yang bicara ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatakan, mengapa kau membunuh nabi-nabi Allah? Isa itu nabi Allah. Sama dengan ketika kalian mengambil surat 13 ayat 38. Yang berbicara tentang Yesus menikah. Kalian bilang Isa menikah. Karena di sana dikatakan seluruh nabi bukan seluruh para nabi diberi istri dan anak. Jadi kalian itulah dasarnya mengatakan Isa memiliki anak. Sekarang saya katakan Isa mati. Karena mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang beriman? Artinya termasuklah di sini Isa yang dibunuh. Pahami dulu itu Palen, ya. Agar apa saya minta kamu memahami? Ini dari Al-Qur'anmu sendiri Palen. Oke. Yang kemudian sebentar aku balik lagi kameranya. Ya, lanjut Bang Rudi. Ya. Balik kamera dulu biar nampak wajah gantengku. Janganlah, nanti Ica naksir gimana? Enggak apa-apa lah, kau sama Uniripa aja lah. Kalau ya, enggak Umidini aja Umidini. Enggak lah. Ya. Aku udah punya. Oke. Lanjut Bang. Punya calon. Ya, sekarang kamu mengatakan bahwa tidak mungkin Allah mau membunuh, mengorbankan orang untuk disalib atau dibunuh. Justru di situ letak lemah kalian, Palen. Ya. Kenapa Allah takut mengorbankan nabinya? Buktinya di situ dikatakan nabi-nabi dibunuh. Kau jadi keliru. Kenapa tidak mungkin? Sedangkan nabi-nabimu saja dibunuh. Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan mereka semua? Kan lawak. Hanya menyelamatkan Nabi Isa. Kan ini sangat-sangat lucu Palen. Jadi dalil-dalilmu dipatahkan sendiri oleh ayat-ayat Al-Quran. Maka dari itu ku bilang, kenapa orang Kristen? Bapak katanya Maha Pengasih Penyayang. Betul. Karena kasihnya lah. Kan dibilang, karena kasihnya akan dunia ini. Sehingga dia merelakan anaknya yang tunggal. Paham gak itu? Kenapa Bapa di sorga tidak takut anaknya diserahkan? Karena dia pemilik semuanya. Yang mati bisa dia hidupkan. Ngapain takut? Sekarang alasannya Nabi Isa ditangkap, kita nggak tahu. Sementara alasan Yesus ditangkap, kita tahu. Lantas kok kau samakan? Kalian tidak bisa mengambil kisah Isa dari dalam Bible, nggak bisa. Karena kisah yang bisa kalian bacakan hanya yang terdapat di dalam Al-Quran. Kalau sampai kalian ambil dari Bible, maka Bible lebih lengkap dari Al-Quran. Kan itu yang kita bisa katakan. Wah, Al-Quran itu kitab suci yang paling lengkap. Kan itu selalu kalian bilang. Apa kalian tidak malu? Kan jadi begitu. Nah, kamu baca baik-baik di Al-Quran itu mengenai Nabi Isa. Ya, bahwa dia terkemuka di bumi dan di akhirat. Itu terbantahkan dengan fakta sekarang ini. Belum lagi kalau kalian merujuk kepada hadis. Yang mengatakan Nabi Isa nanti turun, mematahkan salib, membunuh babi. Apa gunanya? Yesus tidak akan pernah datang mematahkan salib, membunuh babi. Kayak kurang kerjaan aja Yesus. Yesus itu Tuhan tinggal jentik, mati semua babi. Tinggal jentik, patah semua salib. Untuk apa itu dikerjai? Yesus bukan kurang kerjaan. Dia menyelamatkan umat manusia. Itu sudah berbeda. Maka dari itu, Yesus tidak akan pernah membunuh babi. Kenapa? Alkitab menjelaskan. Iblis meminta dibuang ke dalam babi-babi itu. Maka biarkan babi tetap ada, agar iblis bisa dimasukkan sana setan-setan. Kalian tidak pernah mengerti fungsi babi. Selain dilarang dimakan. Bisa dimakan kalau lapar. Sementara Bible menjelaskan. Babi-babi itu tidak akan pernah dibunuh. Karena iblis selalu meminta. Pindahkanlah ke babi-babi. Maka Yesus menyetujui. Baru matilah babi. Kan begitu. Jadi tidak ada hubungan Yesus dengan Isa.
Kalau kamu tanya mana yang benar, Yesus dengan Isa, saya sudah beri kau kelonggaran. Kalau kau mau menyamakan Isa yang tidak disalib, oke, saya terima. Sanggup nggak kau menerima bajingan yang ternama di zaman masanya, yang bernama Yesus Barabas, itu yang tidak disalib, digantikan. Sanggup nggak kau menerima kenyataan? Kalau kau paksakan, oke, kami serahkan Yesus Barabas kepada umat Islam. Ambil aja, itu nggak disalib kok. Tapi dia seorang penjahat yang menjadi nabi. Sanggup nggak? Tentu kau nggak sanggup. Maka dari itu, biarkan Isa sendiri, Yesus sendiri. Mana yang benar? Ya Yesus Kristus dong. Tidak ada diduakan. Kalau sampai ada cerita yang sama atau mirip, maka kita uji dengan Galatia 1 ayat 8. Terkutuklah yang menyampaikan berita itu. Termasuk rasulnya terkutuk, termasuk malaikatnya terkutuk. Maka yang terkutuk pasti menyembah iblis. Kan begitu lagi kita bisa bicarakan. Oke, lanjut. Silakan. Ya, terima kasih Bang Rudi. Ya, saya jadi tergelitik gitu loh ya. Ini kalau memang benar Yesus disalib, ya itu siapa yang punya rencana gitu loh. Itu yang aku tanyakan. Apakah rencananya orang Yahudi? Apakah rencananya orang Romawi? Atau rencananya si iblis? Atau jangan-jangan ini rencananya si Bapa gitu loh. Bener nggak sih Yesus itu disalib? Nah kalau benar Yesus disalib berarti kan kembali ke konteks karya keselamatan gitu loh. Bagaimana mungkin seorang bapak itu rela ya menyalibkan anaknya gitu loh. Katanya ajaran kasih, kasihlah sesamamu manusia. Lah ini anaknya sendiri malah disalib kan gitu. Kalau kita cross check lagi, Yesus pernah bilang kayak begini nih. Seorang Mesias harus menderita, mati dan bangkit di hari ketiga. Ada tertulis katanya. Tertulis di mana gitu loh. Itu tertulis di mana? Di dalam Torah, Nevi'im, Ketuvim ada narasi, ada tertulis Mesias akan menderita, mati dan bangkit di hari ketiga. Itu di mana narasinya? PB lagi-lagi disclaimer, disclaimer, disclaimer dan disclaimer gitu loh. Itu pertama. Kalau Yesus sebagai seorang Mesias yang menderita disalibkan, buktinya mana gitu loh. Cuma PB doang yang mendisklaimer kalau Yesus itu disalib gitu loh. Nah kalau memang Yesus itu disalib, apakah Bapaknya sendiri yang menyalibkan? Ini Kristen semua, seluruh pendeta sedunia nggak mampu jawab gitu loh. Masa bapaknya sendiri rela menyalibkan anaknya? Contoh ya, kalau orang berbuat dosa, saya nih misal buat dosa nih, saya ngambil pohon mangga tetangga saya, terus Bang Rudi ini nggak ikut-ikutan, masa yang disalib Bang Rudi tega amat gitu loh ya. Jadi gua mencoba untuk memakai mindset logika saya untuk berpikir gitu loh. Jadi bagaimana mungkin bapak ini rela gitu loh, rela menyalibkan anaknya sendiri gitu loh. Ya kalau mereka bilang, "Woi, yang nyalibkan itu Romawi, Yahudi, dari mana? Siapa yang punya karya keselamatan gitu loh? Siapa yang punya karya keselamatan? Hmm? Bukankah Bapak punya karya keselamatan? Apalagi ngomongin dosa waris. Oleh karena satu manusia berdosa, maka semua kehilangan kemuliaan Allah. Yesus disalib lah. Terus siapa yang menyalibkan Yesus? Pasti dibilangnya orang Yahudi, orang Romawi. Yang menyalibkan ya bapaknya Yesus sendiri. Apakah bisa dikatakan bapak di dalam perspektif PB itu adalah bapak yang adil? Adil dari mana? Gue mau nanya, adil dari mana coba? Orang lain berbuat dosa, anaknya sendiri disalibkan. Bahkan di dalam perspektif kekristenan, Yesus itu kan dalam mindsetnya Bang Rudi, Tuhan Allah dan Juru Selamat gitu. Kalau gue baca ya, kalau gue baca Old Testament ya, Old Testament atau Perjanjian Lama, itu Tuhan Allah Israel yang mematikan manusia gitu loh. Ini beda di PB, ya tahu sendiri gitu loh. Justru manusia mematikan Tuhan. Astagfirullahaladzim, nauzubillah, kan gitu. Ini bagaimana mungkin bisa diterima oleh logika basic seorang manusia? Dari awal Tuhan Allah yang mematikan manusia dirubah di dalam PB gitu loh. Manusia mematikan Tuhan. Ini dari mana ceritanya? Ya kalau mau memang benar ya, Allah pertama yang dikenal sebagai Allah Bapa menyalibkan Allah Putra.
Berarti ada berapa Allah di sini? Nah ini juga katanya Tuhan satu. Nah yang menyalibkan Yesus siapa? Kan Yesus ini Allah juga, berarti Allah Bapa menyalibkan Allah Putra gitu dong. Gak bisa orang Kristen menarasikan yang menyalibkan Yesus itu adalah orang Yahudi, orang gak bisa. Karena ada karya keselamatan. Makanya gunakan logika Anda. Benar nggak sih Yesus itu disalibkan? Nah kalau Yesus disalibkan, siapa yang menyalibkan Yesus? Siapa yang menyalibkan Yesus? Gak mungkin orang Yahudi, orang Romawi. Sekalipun di PB, orang Yahudi teriak nih, salibkan dia. Wah ini Yahudi KW. Kenapa saya bilang ini Yahudi KW? Karena di dalam perspektif Jewish, di era Bait Suci kedua itu masih ada yang namanya Sanhedrin. Nah Sanhedrin ini gak mungkin menjatuhkan hukuman kepada bangsanya sendiri dengan cara di stauros. Stauros itu bahasa Greek, biar kelihatan bagus ya gue berdialog, biar tahu oten-oten yang kelas jemaat kan gitu. Gak mungkin bangsanya sendiri dikasih hukuman salib. Ini Yahudi KW gitu loh. Kenapa? Karena di dalam perspektif Sanhedrin itu nggak mungkin menghukum bangsanya sendiri dengan cara disalib gitu loh. Terus selanjutnya, jadi kalau Yesus itu benar disalib ya, ini Tuhan Allah loh. Tuhan Allah kok disalib? Nanti dibilang, oh itu kemanusiaannya Yesus. Kemanusiaan dari mana? Orang yang lahir Tuhan, yang disunat Tuhan, yang mati Tuhan. Bahkan malaikat Gabriel aja bilang, telah lahir bagimu juru selamat di kota tahu Tuhan. Bahkan Paulus sendiri bilang, untuk memperingati kematian Tuhan. Nah ini ada satu something confused ya. Ada perbedaan. Makanya Tuhan Allah Israel di dalam perjanjian lama itu yang mematikan manusia. Sementara beda lagi nih. Tuhan Allah Israel di PB malah dimatikan nama manusia gitu loh. Jadi ini penyalipan ini perlu dipertanyakan kebenarannya gitu loh. Ya kalau cuma disclaimer aja ya semua orang juga bisa Bang Rudi gitu loh. Apalagi Yesus mengklaim dirinya sebagai Raja Mesias di era Bait Suci kedua. Kerajaannya kagak ada. Yang mengurapin Yesus sebagai Raja Mesias kagak ada. Gimana coba? Ya orang bisa aja janji-janji kayak partai ya. Nanti kerajaan gua akan datang nih kan gitu. Nah kita butuh bukti gitu loh. Masa Tuhan Allah yang memiliki duinatur, hypostatic union, siapa yang disalibkan? Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Bagaimana mungkin? Ini gunakan nih otaknya digunain. Bagaimana mungkin sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah, hypostatic union disalibkan? Ini loh digunain otaknya. Aku sampai berpikir begini ya, kok bisa ya oten ini ya, oten para apologetnya yang mindsetnya masih kelas apologet jemaat. Kok mereka percaya aja ya? Kalau memang Yesus itu di crucifixion atau disalib, itu yang menyalibkan siapa gitu loh? Apakah Allah Bapa yang menyalibkan Allah Putra? Kan gitu. Nanti yang dituduh yang menyalibkan Yesus orang Yahudi, orang Romawi. Dari mana? Coba Anda kan Trinitas di sini. Yang menyalibkan Yesus, Yesus kan Allah Putra. Berarti yang menyalibkan Yesus siapa? Allah Bapa, orang Romawi, apa orang Yahudi? Silakan jawab, jangan kemana-mana. Ya. Terima kasih Pak Len. Sebenarnya diskusi kita sudah melebar. Kita ini kan ingin membuktikan Yesus atau Isa adalah sama. Kau lari kepada ketuhanan Yesus. Kau memang masih kelas teri, kelas coro. Kalau untuk berdiskusi ya uclim. Saya belum temukan uclim-uclim yang cerdas. Uclim-uclim ini kalau berdebat selalu begitu. Gayanya selangit tapi dia nggak tahu tema dan topik. Lari kepada pembuktian ketuhanan Yesus. Kita sekarang membuktikan apakah Isa adalah Yesus, maka kau gunakan dalil jangan bercerita. Tidak satupun ayatnya kau kasihkan ayat Al-Quran, ayat Bible. Kau hanya mengarang cerita-cerita kosong. Ya, sekarang aku bahas dari kitab sucimu. Kalau ada bertanya, mana pengakuan Yesus dia adalah Tuhan? Kan selalu pertanyaan gitu. Sekarang saya bukakan satu hal kepada kau. Ternyata di dalam Quran ada pohon mengaku Tuhan. Ya, kan lucu lawak. Ketika pohon itu keluar suara mengaku Tuhan, kalian percaya? Pertanyaanku, pohon itu sekarang mati apa hidup? Masih tetap ada. Faktanya di sana nggak ada lagi pohon itu. Kenapa bisa pohon itu mati? Padahal Tuhan sudah hadir melalui pohon itu dan berbicara. Ini harus kau perhatikan baik-baik Palem. Ya. Kemudian kau bilang siapa yang membunuh Yesus?
Kan sudah dijelaskan Alkitab, semuanya terurut pembicaraan itu. Ya. Kau bilang Tuhan mematikan, kau keliru, Palen. Jikalau kau mengatakan Tuhan mematikan manusia, saya bisa terima untuk hukuman, ya. Contoh Sodom dan Gomora zaman Nabi Nuh, itu Tuhan langsung mematikan, artinya dia menghukum. Kalau kau membilang yang mematikan Yesus adalah Tuhan, artinya Tuhan menghukum Yesus. Kan begitu jadinya Palen. Kalau kau katakan Tuhan mematikan Nabi Muhammad, artinya Tuhan menghukum Nabi Muhammad. Kan begitu kalau perspektifnya dari segi kami. Dari ajaran kami. Selain Tuhan, iblis juga bisa mematikan. Contoh, ketika ada satu orang membunuh orang lain, siapa yang mematikan dia? Wah, Tuhan yang mematikan dia. Oke. Kok tega kali Tuhan? Orang dia yang dianiaya, kok dia dimatikan? Tutup dulu mikrofon kau, kedengaran kau makan. Ya, lanjut. Ketika ada orang ditabrak truk, Tuhan yang mematikan. Di mana salahnya orang itu? Di mana kasih Tuhanmu? Ketika bayi lahir, langsung mati. Tuhan yang mematikan. Di mana kasih Tuhanmu? Itu saja kau nggak mengerti kasih Tuhanmu. Sok-sok kau bilang, kok tega Tuhan orang Kristen? Tuhanmu anak kecil pun dia matikan. Gimana sih Palen? Berarti Tuhanmu Allah SWT tidak punya kasih. Kalau kau bercermin dari situ Palen. Berbeda bercermin kepada orang Kristen. Tuhan memang maha pengasih. Saking kasihnya sama manusia. Dia merelakan anaknya yang tunggal, tadi bilang. Berbeda dengan kalian. Tuhannya tidak punya kasih. Mematikan manusia. Kalau Tuhan kami bukan dia yang matikan manusia. Kecuali menghukum ya. Yang mematikan adalah iblis. Di mana itu tertulis Kejadian 1. Kejadian 3 ayat 14. Karena si iblis, makanannya si debu tanah. Maka di Roma 6 ayat 23 atau Roma 5 ya saya lupa. Upah dosa adalah maut Palen. Kalau di Islam kan tidak ada upah dosa itu apa? Neraka. Neraka masih lama. Buktinya kita mati. Maka dibilanglah semua yang memiliki jiwa pasti akan mati. Apakah di sorga nanti kalian berjiwa? Kalian bilang berjiwa. Ya mati juga kalian nanti di sorga. Ngapain kalian ke sorga? Firman Tuhan kekal. Pahami itu dulu Palen. Saya nggak ngerti Tuhan yang bagaimana yang kau sembah Palen. Kok tega-teganya membunuh bayi. Lebih bagus dia membunuh anaknya. Daripada membunuh anak orang lain yang masih bayi. Contoh. Andai kata kau seorang maniak. Andai kata kau seorang yang punya kasih lah. Mana lebih baik kau bunuh anakmu sendiri. Atau kau bunuh anak orang sana yang masih bayi. Keluar dia masih umur 1 hari kau bunuh. Itu harus kau jawab nanti. Sementara kau punya anak yang sudah dewasa. Tolong kau jawab itu nanti. Biar kita lihat kualitas Tuhanmu. Kalau Tuhan kami, ya ini anakku. Daripada aku membunuhi kalian semua. Kuserahkan anakku sebagai gantinya. Paham gak kau? Misalnya kau nih, 10 anak kecil kau bunuh. Mana lebih baik dengan 1 anakmu kau bunuh? Memang gak ada yang baik dua-duanya. Pasti kau jawab. Ini pilihannya berat. Anak bayi baru lahir 10 orang. Dengan anakmu yang sudah dewasa 1 orang. Disuruh kau memilih. Buktikan kau punya kasih. Membunuh bayi yang 10 orang ini. Anakmu selamat. Atau membunuh anakmu yang 1 orang ini. 10 bayi ini selamat. Paham ya? Kemudian kau bertanya. Bapak di perjanjian baru itu tidak orang Yahudi tidak mungkin membunuh dari bangsanya. Lagi-lagi kau keliru. Kan sumber salib itu dari Yahudi.
Yang disalibkannya siapa? Orang Yahudi. Mana ada Yahudi datang ke RRC menyalibkan orang RRC? Datang ke Indonesia menyalibkan orang Indonesia, enggak ada. Sumber salib itu dari mereka di Perjanjian Lama. Maka yang disalib adalah dari kaumnya sendiri. Siapa yang menghina Bapa di sorga, itu yang dia hajar. Itu kalau kau mau tahu, Palen. Kemudian, Palen, sekarang kita berbicara Yesus atau Isa. Kan dari sudut pandang. Kau tidak bisa mempromosikan Isa. Sehingga diskusi kita ini jauh dari jalurnya. Entah lari kemana-mana. Kau harusnya mempromosikan Isa. Oh, Isa yang benar. Kau jelaskan. Kenapa Isa mau dibunuh? Kenapa Isa mau disalib? Harusnya itu yang kau jelaskan sama kami. Bukan bercerita tentang Yesus. Tentang Yesus urusan saya. Urusan kau promosikan Isa. Maka aku akan bertanya kepadamu nanti. Urusan Yesus serahkan kepada saya. Pahami, Palen. Kita sedang membandingkan Isa dengan Yesus. Menurut dua perspektif. Kita bukan membahas ketuhanan Yesus. Kita tidak membahas kenabian Isa. Tapi benar enggak bahwa Yesus dan Isa adalah sama? Di awal diskusi kita sudah mantap. Kau bilang gereja Isa Al-Masih. Sudah mantap. Tapi di tengah kau kehilangan arah. Karena terlalu banyak bacot dan otem. Padahal kau ucilim-ucilim keledai. Yang bodoh pikirannya liar. Lari ke ketuhanan Yesus. Lari ke sana, lari kemari. Ya, slow dong. Bukakan Al-Quran. Ini loh Al-Quran. Ya memang dikatakan. Kan tadi ku bilang. Ayat ini benar apa tidak? Isa terkemuka di bumi. Kau jelaskan. Goblok itu yang menulis itu. Yang tahun 1978 bilang. Mana mungkin Nabi Muhammad lebih tinggi daripada Nabi Isa. Karena Al-Quran mengatakan, menetapkan. Isa terkemuka di bumi daripada Nabi Muhammad. Itu yang kau bilang. Ahli. Kan profesor doktor itu penulisnya. Maka itu nanti berimplikasi kepada Kainama. Karena kalau kau berani mengatakan profesor ini goblok. Yang benar itu Al-Quran. Kainama berarti goblok. Kalian tidak pernah berani mengkritisi ini. Padahal Al-Quran jelas mengatakan. Isa terkemuka di bumi. Muhammad di bumi. Ya. Kenapa Muhammad lebih terkemuka daripada Isa? Artinya firman Allah kalah. Keliru. Kemudian Isa terkemuka di dalam akhirat. Isa belum mati. Akhirat kan dimulai. Dari alam kematian sampai hari kiamat penghakiman. Yang mati itu justru Nabi Muhammad. Artinya saat ini di dalam alam kematian. Nabi Muhammad itu lebih terkemuka dari Isa. Kalimat yang cocok disandingkan kepada Isa. Isa terkemuka di langit kedua. Karena Nabi Isa saat ini berada di langit kedua dengan Yahya. Dan di hari akhir. Isa juga tidak bisa apa-apa. Isa tidak bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Enggak bisa. Isa tidak bisa mengampuni dosa orang. Syafaat Isa tidak ada arti. Kau buka kalau di dalam Quranmu kau jelaskan. Ini loh artinya syafaat Isa. Kalau Isa bersyafaat orang masuk surga misalnya. Di dalam ajaran Islam. Syafaat Nabi Muhammad lah yang bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Isa nggak bisa apa-apa. Lemah. Lantas di mana letaknya Isa ini terkemuka? Kau jelaskan sama kami. Baru Isa datang nanti mematahkan salib. Membunuhi babi. Kenapa tugas itu diberikan kepada Isa? 124.000 nabi. Kenapa Isa yang ditujukan spesialis mematahkan salib dan membunuh babi?
Baru kau jelaskan kepada kami. Kalau saya sudah saya jelaskan. Siapa yang menyalibkan Yesus? Yang menyalibkan Yesus sudah jelas. Tentara Romawi, tidak perlu kau ragukan lagi itu. Siapa yang menombak Yesus? Tentara Romawi. Tapi kalau kau bilang, siapa yang merancang karya keselamatan? Betul Bapak di sorga. Wah Bapak kejam, makanya uji. Mana lebih baik kau membunuh 100 anak baru lahir daripada membunuh anakmu. Kau sekarang ini sudah terancam ini, disuruh milih. Kau bunuh 100 bayi ini, anakmu selamat. Kau bunuh anakmu, 100 bayi selamat. Nanti kau jawab, itu penting sekali Pak Len. Oke, itu yang saya sampaikan, silakan Pak Len. Ya, terima kasih Bang Rudi. Saya jawab yang pertama ya, yang harus dijawab ya. Terkait dengan membunuh bayi. Orang di PL aja kan itu waktu kejadian siapa itu? Kejadian Daud. Daud ngerebut istri orang. Oh, istri orang direbut. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya, istri orang direbut nih. Daud memerintahkan Uria, ya kan? Uria kok sono perang kau. Nah, karena Daud naksir sama Batseba. Nah, itu kan keturunan dari Raja Mesias nih. Maaf ya Oten, aku bongkar-bongkar kitab kalian ya. Maaf ya kan. Jadi keturunan Raja Mesias kalian dalam versi ke topik. Iya, jangan waktu aku. Waktu aku sayang, dengerin dulu lah. Biar fokus. Iya, fokus lagi nanti aku. Aku jawab ini terkait dengan bayi-bayi itu. Nah, kalau Bang Rudi mempermasalahkan terkait dengan pembunuhan bayi, menurut perspektif Bang Rudi, bukankah di PL juga ada bagaimana Daud merebut istri orang ya? Jadi Uria ini disuruhnya lah kau perang kan gitu. Nah, ada kebiasaan dari bangsa Israel kalau dia perang untuk laki-laki ya suami, ini dia ngasih yang namanya ketubah ya. Apa itu ketubah ya? Mohon maaf, apologet Kristen kan nggak ngerti ketubah kan gitu. Nah, ketika Uria meninggal, maka dinikahilah Batseba ini kan. Maka lahirlah anak ya kalau dalam Islam anak haram itu kan. Nah, itu anaknya mati apa hidup gitu. Sampai Daud itu dia sampai berpuasa gitu loh ya. Jadi samalah kita di situ kalau menurut perspektifnya Bang Rudi. Terus yang kedua ya, kenapa saya mencoba untuk membuka mindset Bang Rudi dan juga seluruh audien dan seluruh follower. Kalau memang Yesus Kristus itu bukan Isa, sebenarnya dari awal, dari 5 menit awal itu Bang Rudi udah kalah telak loh. Kalau memang Yesus bukan Isa, kenapa ada gereja Isa Al-Masih, coy? Gereja Isa Al-Masih itu gereja ya yang sangat apa ya, kalau saya bilang itu dia sangat kredibel gitu loh. Artinya begini, gereja itu terdaftar ya di bawah PGI kan gitu. Nah, kalau Yesus bukan Isa, kenapa ada gereja Isa Al-Masih? Aku jadi mau minum bodrek ini ya. Aku udah siapin loh sebenarnya bodrek migrain Bang Rudi. Serius. Kalau memang Yesus itu bukan Isa, lah kenapa kok ada gereja Isa Al-Masih? Astagfirullahaladzim, kan aku gitu. Gitu loh. Kalau memang Yesus bukan Isa, ya seharusnya umat-umat Kristen jangan melabelkan Isa alaihissalam gitu loh. Pernah nggak ada narasi yang mengajarkan terkait dengan kekristenan, terkait dengan beda nama? Kan orang-orang Kristen ini dia beneha targum, umat terjemahan gitu loh. Udah beneha targum, bene edom lagi kan gitu. Nah, big problemnya di situ, umat Kristen itu minim literasi, minim literatur, minim tentang original text. Makanya bingung, ada Isa, itu beda dengan Yesus. Lah kalau beda dengan Yesus, nah itu gereja Isa Al-Masih di Surabaya berdiri berapa gereja tuh? Coba bayangin di situ, gunakan logika Anda kalau Anda itu seorang yang kredibel gitu loh, bos. Sebenarnya Anda udah kalah dari awal. Kenapa? Kecuali nggak ada gereja Isa Al-Masih, Anda baru bisa mendisklaimer bahwa Isa dan Yesus itu something different. Tetapi realitanya ada kok gereja Isa Al-Masih. Nah itu jawaban aku. Terus selanjutnya, kalau benar Yesus itu disalib, ya kan? Yesus ini kan dia ini hypostatic union gitu loh. Dia Tuhan Allah kan gitu.
Siapa sih orang Kristen mana sih yang nggak percaya bahwa Yesus itu Allah? Kan gitu. Giliran disalib aja dibilangnya, oh itu kemanusiaan Yesus. Loh, Allahnya di mana? Allahnya di mana? Giliran disalib, oh itu kemanusiaan lah. Allahnya di mana dia? Nah inilah yang gue bilang mereka ini on off gitu loh. Giliran ngomongin disalib, oh itu kemanusiaan Yesus. Bahkan Bapak Origen, Bapak gereja ya, maaf kalau apologet oten kelas jemaat kan nggak ngerti. Siapa sih Origen kan gitu. Maaf saya maklum itu gitu loh. Karena rata-rata saya kalau berdialog ketemu dengan apologet oten yang kelas jemaat, Bapak gereja di Konsili Kalsedon, Yesus itu dia memiliki satu narasi bahwa Yesus itu adalah hypostatic union, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Itu nggak bisa dipisah-pisahkan. Nggak bisa dipisah-pisahkan. Makanya aku berpikir, bagaimana mungkin Yesus itu disalib orang sementara dia Allah Putra. Allah Putra yang diberi kuasa sama Allah Bapa, kan gitu. Jadi adalah satu hal yang irasional bagi saya gitu. Ini irasional banget. Masa Allah Putra disalibkan sama Allah Bapa kan gitu. Terus selanjutnya Bang Rudi bilang yang menyalibkan Yesus siapa? Orang Romawi, orang Yahudi. What? Siapa yang menyalibkan Yesus? Kalau nggak ada karya daripada bapaknya sendiri, nggak mungkin ada itu penyaliban. Siapa yang mengizinkan? Kalau kita masuk ke dalam ranah sidang ya, pasti ditanya itu. Orang Romawi, siapa yang memerintahkan kau menyalibkan Yesus? Orang Yahudi ditanya, siapa yang memerintahkan kau menyalibkan Yesus? Pasti ada yang namanya dalang kan gitu. Nah, dalang dari semuanya ini siapa? Dalang penyaliban ini siapa? Pasti bapaknya kan gitu. Nah, kita berpikir bagaimana mungkin Yesus itu disalib dan Yesus itu adalah anak yang dikasih Bapa, rela disalibkan. Bapaknya ini kira-kira benar nggak sih? Aku punya anak, aku mengajarkan via hafta, kasihlah sesama manusia, anakku sendiri gua salibkan, astagfirullah kan gitu gua. Gua berpikirnya di situ gitu loh. Terus yang kedua, bagaimana mungkin Yesus itu disalib? Nah, kalau memang Yesus itu disalib berarti Yesus menjadi kutuk dong. Seperti yang tertulis di dalam Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Masa Allah Putra ini menjadi kutuk? Gue berpikir ulang coy. Gue berpikir ulang gini. Bagaimana mungkin sang juru selamat ini menjadi kutuk? Ayatnya ada coy. Makanya Bang Umar nggak bisa dipolisikan. Ayatnya ada. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk. Berarti Allah Putra menjadi kutuk. Seperti ada tertulis, terkutuklah dia di tiang salib. Dan itu juga dikonfirmasi 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang enggak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Jadi kalau Yesus disalib berarti Yesus menjadi dosa. Kalau Yesus disalib berarti Yesus menjadi kutuk. Nah itu harus kalian terima gitu loh. Itu realitanya bos. Tapi kalian enggak mau menerima gitu loh. Kalian mengimani Yesus disalib tapi kalian enggak mengimani Yesus menjadi dosa. Kalian enggak mengimani Yesus menjadi kutuk. Kalian enggak mengimani itu masalahnya. Nah ini yang gue bilang on off. Terus lanjut lagi. Terkait dengan narasi yang Bang Rudi sampaikan ya. Apakah Isa dan Yesus itu adalah tokoh yang berbeda terkait dengan perspektif Kristen dan Islam? Sebenarnya dari awal Anda udah lost gitu loh. Anda udah kehilangan arah dan Anda membalik premis saya seakan-akan saya ini yang kehilangan arah. Enggak. Saya hanya mengkonfirmasi gitu loh. Kalau dalam perspektif Islam ya, Nabi Isa alaihissalam diangkat kan gitu. Diangkat beda dengan versi Kristen gitu loh. Udah dijadikan Allah. Yesus sendiri dibangkitkan Allah. Ini jadi macam kayak enggak sinkron gitu loh. Nah, kalau memang Yesus itu disalib dan dia sebagai Allah, ini malah enggak karu-karuan gitu loh. Enggak karu-karuannya di mana coba? Bayangin. Yesus disalib, ya kan? Ini Allah loh ini. Gunakan logika Anda. Ini Allah Putra loh. Yang diberi kuasa sama Allah Bapa. Ini disalib coy. Sementara Bapak sendiri mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Apa enggak menjadi hal yang paradoks coba? Mungkin Bang Rudi enggak ngerti, Umar ini ngomong apa sih paradoks? Ya maaf, aku maklumi gitu loh. Karena belum level lawan saya untuk berdialog. Bang Umar ini ngomongin apa sih paradoks kan gitu. Apa enggak menjadi hal yang paradoks gitu loh. Ketika Allah Bapa dalam versi New Testament mengajarkan via hafta, apalagi nih via hafta ini. Si Umar ini cerdas banget gitu loh. Aku juga nggak ngerti apa sih via hafta kan gitu.
Ya maklum aku maklumi gitu loh. Dalam arti lawan gua bukan level gua kan gitu. Kalau Allah Bapa di dalam perspektif New Testament mengajarkan fi ahafta atau kasih dalam konteks kasihlah sesamamu manusia, bagaimana mungkin Allah Bapa ini rela menyalibkan anaknya di dalam konteks penyalipan gitu. Jadi kronologis penyalipan ini sangat meragukan. Gak mungkin Tuhan Allah Israel yang dimana bangsa Israel itu adalah anak-anaknya, bahkan Tuhan Allah Israel itu disebut sebagai suami dan bangsa Israel itu adalah istrinya. Bagaimana mungkin Tuhan Allah di dalam alegoris yang adalah bapa, suami, bangsa Israel yang adalah anak dan istri itu rela dibunuh gitu loh. Kasihnya dari mana, bos? Kasihnya dari mana gitu loh. Gak ada kasih-kasihnya gitu loh. Apalagi ini sangat meragukan gitu loh. Penyalipan Yesus sendiri, disclaimer, sisi historisnya nggak ada. Nggak ada sisi historisnya. Cuma PB menampilkan di dalam emunah, ya emunah itu iman, iman itu faith. Di dalam faith-nya kekristenan mengimani bahwa Yesus itu disalib. Jadi bagaimana mungkin otak gua berfungsi jika Allah Putra yang digaungkan oleh Bang Rudi, yang dimana Bang Rudi adalah praktisi Trinitarian, Allah Putra, ini disalibkan gitu loh. Ini sudah menjadi something different gitu loh. Berbeda dengan Quran. Quran begitu chemistry dengan narasi yang ada di dalam perspektif Judaism. Aku bandingkan ya, aku mengambil sumber sebagai sumber dari luar, bukan pakai iman aku sendiri. Kalau aku dialog pakai iman, pasti aku mempertahankan Nabi Isa alaihissalam nggak disalib, kan gitu. Nah ini aku sandingkan perspektif Judaism, perspektif Kristen, dan perspektif Islam. Jadi ada 3 religion of Abraham, Judaism, Kristen, Islam. Di dalam Islam tidak mengimani Nabi Isa alaihissalam atau Yesus disalib. Di dalam kekristenan mengimani Yesus disalib. Sementara kalau kita melihat perspektif Judaism sama. Judaism bilang we don't know about Jesus Christ gitu. Kenapa? Karena di dalam Melachim Ulmi Khamot, ya Bang Rudi, si Umar ngomong apa lagi nih Melachim Ulmi Khamot ini, literatur mana lagi, ini nggak ngerti. Aku maklumi. Karena banyak para apologet Kristen yang kelasnya kelas jemaat gitu loh. Aku maklumi di situ. Padahal kalau kita melihat perspektif Judaism di dalam literatur Judaism, Yesus itu hanya digambarkan sebagai salah satu bagian dari rencana Shem yang mempromosikan satu Tuhan. Jadi Yesus ini sekalipun tidak diimani oleh kalangan Bnei Israel sebagai nabi, namun dia diimani sebagai salah satu bagian dari rencana Hashem yang mempromosikan satu Tuhan. Terkait masalah penyalipan, orang-orang Israel menolak, aku nggak menyalip Tuhanmu, gitu loh. Karena dia bukan Tuhan. Everything about Jesus, Jewish, they don't know, gitu loh. Mereka nggak ngerti, bos. Makanya di dalam Quran ada satu perdebatan, siapa yang menyalibkan? They don't know. Dan ini sangat-sangat benar-benar ada gitu loh kronologisnya. Makanya ketika umat Kristen menarasikan seperti yang Bang Rudi narasikan, antara Isa dan Yesus itu beda atau tidak, itu sama. Isa dan Yesus itu sama, tokohnya ya satu, namun diceritakan dengan perspektif yang berbeda. Ada perspektif dari Islam, ada perspektif dari Kristen, ada perspektif dari Judaism. Oke, lanjut. Oke Umar, terima kasih. Saya baru bertemu dengan profesor kelas teri seperti kau ya, Muslim ya keledai, namanya juga bego apa mau dibilang. Ya. Kawan-kawan, kalian perhatikan apa kata si Umar. Ya, kenapa dipakai Isa Al-Masih? Artinya sama, oke. Berarti gereja Isa Al-Masih adalah masjid. Kan begitu, kawan. Baru saya dengar ini argumen paling paling lawak di seluruh dunia daripada saya bilang EO. Masa dia mau mengatakan gereja Isa Al-Masih itu masjid? Karena Isa Al-Masih adalah orang Islam, beragama Islam. Tidak mungkin itu memiliki gereja. Jadi lawak saya geli kawan. Kemudian katanya Yesus itu adalah Isa. Tapi dia nggak terima Yesus itu adalah Tuhan. Berarti Isa adalah Tuhan. Ditentangnya itu. Berarti nggak sama kan? Lantas dia mengatakan dua perspektif yang berbeda. Mana ada satu orang yang sama
dengan perspektif yang berbeda. Kan lawak. Satu orang Rudi Yohanes, yang satu lahir di Bali, yang satu lahir di Medan. Artinya dua tempat ada dua orang dong. Makanya aku bilang, saya setiap berdiskusi dengan uclim-uclim, selalu memposisikan diri profesor. Tapi saya belum temukan profesor yang lebih cerdas dari mereka ini. Artinya level-level mereka ini di bawah garis. Garis kebodohan. Kan lawak. Sudah. Saya bertanya tadi kepada dia. Anak kecil. Kalau kau bunuh 100 anak kecil, anakmu selamat. Mana kau pilih membunuh 100 anak kecil atau membunuh satu anakmu? Gak ada dia jawab. Lari kepada Berseba, lari kepada Daud yang mengambil Berseba terus anaknya mati. Ya saya gak nanya itu. Yang saya tanya dalam diri kau jawab jujur. Ada 100 anak. Kalau kau bunuh 100 anak, anakmu selamat. Kalau kau bunuh anakmu, 100 anak selamat. Itu dulu jawab. Dan aku bilang enggak dijawab. Kalau mengenai Berseba kau bilang dosa. Kami memang mengenal dosa. Tapi ada umat lain yang tidak mengenal dosa. Nabinya tuncin anak angkat. Malah dibilang enggak dosa. Malah berakhlak mulia. Kalau di kami itu dosa. Maka Daud dihukum Tuhan. Saya bicara kami ya, Nabi sana itu saya enggak sebut nama. Ada pokoknya Nabi begitu. Ada Nabi menuncit anak perwiranya. Ada juga Nabi menuncit istri anak angkatnya. Menuncit pembantunya. Malah dianggap berakhlak mulia. Kami tidak ngurus itu. Makanya aku bilang jangan lari kemana-mana. Kita fokus aja kau membuktikan Isa adalah Yesus. Saya fokus membuktikan bukan Yesus. Kan begitu. Kalau masalah ketuhanan Yesus, itu masalah lain deh saya bilang. Kita bahas lagi besok. Aku jawab semua. Masa ada Tuhan begini-gini. Makanya aku bilang jawab dulu. Ada 100 anak baru lahir. Katanya. Kau pilih mana? Kau bunuh 100 anak, anakmu selamat. Kau bunuh anakmu, 100 anak selamat. Itu dulu paling tugas beratmu. Kalau yang lain-lain sudah saya buktikan kau kalah dari awal. Kau paksakan gereja Isa Al-Masih sama. Itu kan Kristen, yes, oke. Berarti tempat ibadahnya Isa Al-Masih adalah gereja. Bukan masjid. Kenapa kau di masjid? Di gereja aja dong. Kan lawak. Dan gereja Isa Al-Masih tidak ada mengucap 2 kalimat syahadat. Dan di gereja Al-Masih mempercayai Yesus disalib. Kok kau jadikan itu dasarmu? Woi, sampai keringat dia kawan. Telu balik telu. Tidak usah sampai keringat dingin. Panas di Surabaya lagi panas Bang Rudi. Iya, tempat kami lagi dingin. Iya, beda kan cuaca. Ya. Nah, sekarang Palet, dalilmu tak ada yang kuat. Kalau kau tetap menginginkan Isa adalah Yesus, kami terima. Tapi Yesus Barabas, kau terima enggak? Karena hanya Yesus Barabas yang mau disalib, tapi enggak jadi. Diganti dengan Yesus yang bernama Kristus. Kalau kamu terima, ya sudah berdamai kita. Bahwa Nabi Isa adalah Yesus Barabas. Seorang penjahat yang terkemuka di zamannya. Hanya itu yang kami relakan sama kalian. Sedekah. Sedekah Yesus dari kami sama kalian. Tapi kalau Yesus yang Kristus tidak akan kami kasihkan. Karena Yesus yang adalah Kristus bagi kami Tuhan. Gak rela kami mensedekahkan Tuhan kami kepada kalian. Tapi kalau kau ngotot. Isa adalah Yesus, kami sedekahkan. Yesus Barabas. Kau ambil itu, kau ocop. Nah itulah. Karepmu, mau kau apakan karepmu. Tapi kalau Yesus adalah Kristus, apa kau mau menuhankan Yesus? Kan tidak. Makanya aku bilang Yesus tidak sama dengan Isa.
Dari sudut apapun kau paksa nggak sama. Yang sama bisa dikatakan dengan Yesus Barabas. Kalau kau mau paksakan. Kami ikhlaskan, kami sedekahkan. Ambil kaulah ini Yesus yang Barabas itu. Mau kau ocok, mau kau pelu, mau kau gelitik-gelitik, terserah kau. Tapi untuk Yesus yang adalah Kristus, jangan. Jangan. Karena dia bagi kami adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kau pasti menolak, tidak akan terima. Palen, karena waktu kita udah hampir 1,5 jam. Tolong kau jawab pertanyaanku tadi. Kau bunuh 100 anak bayi, anak kandungmu selamat. Kau bunuh anak kandungmu 100 bayi terselamat. Mana yang kau pilih? Silakan kau jelaskan karena aku mau dulu pergi sebentar. Terserah kau. Silakan. Ya, oke, aku jawab langsung mumpung ingat ya. Pilih yang mana? Ya jelas lah, sesuai dengan perspektif yang ada di Quran dan itu coba aku gabungkan dengan Torah, Nevim, Ketuvim. Setiap manusia itu bertanggung jawab atas pribadinya sendiri. Jadi pribadi lepas pribadi. Kalau saya berdosa ya saya yang harus dihukum. Nah itu baru adil. Ngapain gua ngebunuh anak gua yang lain selamat? Itu nggak adil bos. Itu nggak adil. Berarti Tapi kalau jangan dipotong. Jangan dipotong. Jangan dipotong. Ini waktu sebentar. aku. Karena jangan nggak boleh gitu. Kan aku bilang aku mau izin. Berarti kau membunuh, jelas tegaskan dong. Berarti kau membunuh 100 anak. Ya iyalah orang mereka berdosa. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah jangan waktu aku ini. Waktu Sebentar aku. dulu, kan aku atau bilang kita lanjut pertanyaan besok. itu kan masih milikku. Atau kita lanjut besok. Pertanyaan itu masih milikku. Iya kan aku minta jawaban dari kau. Waktu aku ini. Tolong kau jawab. Ada Pargo 100 juga anak nih orang Pargo ini. Enggak, kita tidak bicara anak itu berdosa. Masa anak baru lahir berdosa? Ilmu dari mana itu? Enggak, saya kan masih giliran saya ini. Kan saya waktu bilang, kamu udah silakan. Iya, saya mau pergi. Tolong kau jawab, ada 100 anak. Kau pilih mana, kau bunuh 100 anak ini, anakmu selamat. Kau bunuh anakmu 100 anak, selamat. Ternyata kau memilih membunuh 100 anak. Daripada membunuh anakmu kan? Iya. Ya. Aku jawab dulu. Aku jawab, Bang Rudi diam. Ya, ini masih bagianku loh, aku minta jawaban kau, silakan. Iya, makanya aku jawab, Bang Rudi diam. Ini aku konfirmasi yang di bawah ya. Rumah Bang Umar nggak ada AC, katanya gitu, Bang. Ini remote apa, Bos? Nih gua kasih tahu nih. Remote apa ini? Ya, dia keringat dingin menghadapi aku. Enggak, cuacanya emang jangan streaming lah, jangan streaming. Jangan streaming. Terima jangan kasih. Streaming, jangan framing. Ya. Enggak, jadi begini, ketika pertanyaan itu ditanyakan, aku jawab sesuai dengan iman aku dan itu coba aku sandingkan dengan kitab-kitab terdahulu gitu loh. Makanya kalau aku sebagai analogi, aku sebagai bapak, misal kalau ada 10 orang dia bersalah dan anak aku nggak bersalah, yang aku hukum mereka, yang 10 itu, ngapain aku hukum anakku? Nah itu baru yang namanya adil. Gitu. Jangan dibalik. Yang 10 bersalah. Iya itu bayi. Aku anggaplah 10 itu bayi. Ya, 10 itu bayi. Aku punya anak bayi. Nah, anak bayiku nggak bersalah. Nah, 10 bayi itu bersalah. Yang aku hukum ya 10 itu. Ngapain anak bayi yang satu yang nggak bersalah dihukum? Kan nggak adil. Ini kan keadilan. Kita ngomongin kan Tuhan itu adil. Jangan dipotong lah, ini waktu aku. Enggak, aku kan masih waktuku. Karena aku meminta kau. Begini loh Pak. Karena kau tadi belum menjawab, jadi aku minta ketegasan kau tolong jawab. Sekarang sudah kau jawab. Kan? Iya, udah. Aku lagi, kan aku belum selesai tadi. Apa lagi? Nah, ya lanjut kau. Kalian sudah mendengar kawan-kawan. Itulah sebabnya si Palen tidak mengerti penyelamatan nyawa. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri daripada mementingkan bayi yang ratusan ini. Gak peduli dia. Itulah sadisnya. Pikiran si Palen, itulah sadisnya. Tuhan yang mau dia cerminkan di kepalanya. Sementara Tuhan yang kami sembah, dia lebih baik mengorbankan anaknya agar 100 anak ini semua selamat. 1 ditukar dengan 100 atau 1 juta.
Kalau dia nggak sadis, egois, anaknya diselamatkannya, 1 juta anak ini dia babat semua mati. Sadis kawan. Itulah yang mau saya sampaikan Palen. Kau lanjutkan aja Palen. Aku mau menjemput istriku dulu ya dan anakku. Sebentar. Dia datang telepon. Silakan kau lanjut Palen. Penutup ya, gimana, silakan Bang Rudi? penutup dari kau. Ya, silakan penutup dari kau. Kalau mau kau tambah panjang, tambahlah. Aku mau. Iyalah. Bisa lanjut kan besok. Kasihanlah Bang Rudi nanti. Ya, besok. Nanti ya, aku mau masuk jemput rumah dulu. sakit nanti. Debat sama saya. Iya. Oke, tunggu ya. Aku jemput. Oke, Palen ya, terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, dimaafkan disclaimer Palen. dulu, disclaimer dulu lah. Disclaimer dulu Ya. lah. Kalian jangan melaporkan kami ke polisi. Karena kalau kau laporkan, si Palen nanti yang ditangkap. Karena dia pemilik ruang. Aku hanya tamu. Selamat malam Palen. Terima kasih. I love you full. Ya, terima kasih Bang Rudi. Keluarnya gimana? Ini. Keluarkan dulu aku Palen. Dah tahu aku keluar ini. Kok kalah debat aja bingung kok mau keluar.